Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu sifat basiron. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah sifat basiron. Materi makna basiron atau basor dalam Islam adalah sifat wajib Allah yang berarti maha melihat atau maha mengawasi. Jadi makna dari sifat basiron di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat atau maha mengawasi. Maknanya tidak satu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal yang tampak maupun yang gaib. Jadi apa-apa yang ada di alam semesta ini dan juga isinya, yang ada di akhirat nanti, semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ maha melihat atau maha mengawasi, baik hal yang tampak maupun yang tersembunyi, baik hal yang tampak maupun yang gaib, baik hal yang kecil maupun yang paling besar, karena Allah mampu melihat segala sesuatu di alam semesta, termasuk tingkah laku manusia dan isi hati mereka. Jadi apa-apa di situ dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik dari hal kecil sampai kepada hal yang besar, baik dari tingkah laku manusia dan juga isi hati manusia, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang sifat basiron. Asal kata basiron berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat atau mengawasi. Jadi makna dari basiron di situ artinya adalah melihat atau mengawasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang basiron, kandungan makna. Sifat ini menegaskan bahwa Allah memiliki penglihatan yang sempurna dan tiada bandingannya. Jadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat sempurna. Allah maha melihat terhadap segala sesuatu, sedangkan manusia di situ terbatas penglihatannya, yang dengan kita menggunakan panca indera atau menggunakan alat bantu, hanya sebatas itu saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala penglihatannya sangat sempurna dan tak terbatas. Allah dapat melihat segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin dilihat oleh manusia, seperti mikroba kecil atau peredaran darah. Jadi itu semuanya tidak ada yang disembunyikan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan makna dari sifat basiran. Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan kita dengan memahami sifat basiran? Seorang muslim seharusnya merasa selalu diawasi dan mengawasi diri sendiri agar selalu melakukan kebaikan, karena Allah melihat setiap perbuatan. Jadi di situ
contoh penerapan dalam kehidupan kita setelah kita memahami makna sifat basiran, menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Di sini artinya apa? Bahwasanya setiap tindakan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat setiap perbuatan, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap segala sesuatu. Berkaitan dengan sifat basiran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ melihat terhadap segala sesuatu. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yang kami kerjakan semuanya. Allah melihatnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.